Halo semua, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang anggaran pemerintah dan perbendaharaan negara. Pertama, kita akan membahas tentang anggaran pemerintah. Apa sih itu anggaran? Anggaran atau budget adalah suatu rencana kerja untuk suatu periode yang akan datang yang telah dinilai dengan uang. Sedangkan anggaran pemerintah berisi dokumen pemerintah yang menyajikan data penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk tahun finansial tertentu yang diusulkan oleh legislatur, diterima oleh presiden, dan disajikan oleh Menteri Keuangan. Berikut adalah tipe-tipe anggaran. Yang pertama, anggaran seimbang. Anggaran seimbang terjadi saat pengeluaran dan penerimaan adalah sama. Yang kedua, anggaran surplus. Saat penerimaan yang telah diantisipasi ternyata melebihi pengeluaran. Yang ketiga, anggaran defisit. Saat pengeluaran yang telah diantisipasi ternyata lebih besar daripada penerimaan. Dalam proses penyusunan anggaran, terdapat 4 siklus. Yang pertama, penyusunan anggaran negara. Kepala pemerintah memberikan batasan atau kebijakan umum yang akan ditempuh pada periode anggaran berikutnya. Yang kedua, persetujuan legislatif. Lembaga legislatif membahas guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut. Tahap ketiga, yaitu pelaksanaan anggaran. Anggaran yang telah disetujui pada tahap sebelumnya mulai dilaksanakan oleh pihak eksekutif organisasi atau pelaksana anggaran lainnya. Dan tahap yang keempat adalah pelaporan dan audit. Realisasi anggaran akan dilaporkan dan diperbandingkan secara periodik dengan anggaran yang telah disetujui sebelumnya. Anggaran memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kerja, alat motivasi, serta alat untuk menciptakan ruang. Dalam proses penyusunan anggaran, digunakan beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan tradisional. Anggaran ditampilkan berdasarkan urutan pos belanja atau line item. Yang kedua, pendekatan kinerja. Adanya proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi, tetapi tanpa meninggalkan rincian belanja. Yang ketiga, pendekatan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Pada pendekatan ini, sasaran, manfaat, dan tujuan harus diterjemahkan secara eksplisit, sehingga program strategis yang berorientasi pada hasil dapat diidentifikasi. Yang keempat, adalah pendekatan anggaran berbasis nol, bahwa setiap aktivitas atau program yang telah diadakan di tahun-tahun sebelumnya tidak secara otomatis dapat dilanjutkan. Struktur anggaran pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, klasifikasi ekonomis. Dibuat berdasarkan jenis-jenis belanja yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka pelayanan publik, meliputi kompensasi untuk pegawai, belanja barang dan jasa, penggunaan aset tetap, bunga, subsidi, hibah, serta tunjangan sosial. Yang kedua, klasifikasi fungsional. Menyediakan informasi berdasarkan tujuan dan fungsi yang dijalankan oleh pemerintah. Contoh fungsional misalnya untuk pendidikan atau lingkungan hidup, meliputi pelayanan umum, ketertiban umum, lingkungan hidup, kesehatan, serta pendidikan. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan. Ruang lingkup APBN. APBN dapat digunakan untuk yang pertama, untuk mengelola pinjaman luar negeri untuk proyek tertentu sebagaimana disyaratkan oleh pemberi pinjaman. Yang kedua, untuk mengadministrasikan dan mengelola dana-dana tertentu. Yang ketiga, mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran lainnya yang dianggap perlu untuk dipisah dari rekening BUN. Fungsi APBN. Fungsi APBN terbagi menjadi 5. Yang pertama, perencanaan, yaitu sebagai pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Yang kedua, ada otorisasi, yaitu APBN sebagai dasar dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, ada pengawasan, yaitu sebagai variabel kontrol dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dengan pembangunan. Yang keempat, ada stabilitas, yaitu pemerintah diharapkan dapat menjaga kestabilan arus uang dan arus barang sehingga dapat mencegah terjadinya inflasi yang tinggi maupun deflasi. Yang kelima ada alokasi, yaitu ditentukan besarnya anggaran pengeluaran masing-masing bidang.
Anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, distribusi, dan stabilisasi. Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Yang kedua ada belanja tidak langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Ini merupakan salah satu contoh dari postur anggaran APBN pada tahun 2018. Perbendaharaan negara. Apa itu perbendaharaan negara? Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan negara yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Ruang lingkup pejabat perbendaharaan negara. Yang pertama, ada menteri atau kepala lembaga, yang kedua ada gubernur atau wali kota atau bupati, yang ketiga ada kepala SKPD, dan yang keempat ada bendahara. Selanjutnya ada pejabat perbendaharaan negara selaku pengguna anggaran. Yang pertama adalah menteri atau pimpinan lembaga. Menteri atau pimpinan lembaga berwenang untuk menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, menunjuk kuasa pengguna anggaran atau penggunaan barang, serta menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara. Yang kedua adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. SKPD berwenang untuk menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada Gubernur atau Bupati atau Wali Kota selaku Kepala Pemerintah Daerah, yang berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD, menetapkan kuasa pengguna anggaran dan bendahara penerimaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada pejabat perbendaharaan negara selaku bendahara umum negara atau daerah. Yang pertama, Menteri Keuangan adalah bendahara umum negara atau BUN. Menteri Keuangan berhak menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD. Adalah bendahara umum daerah atau BUD. BUD berwenang untuk menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pejabat perbendaharaan negara selaku bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati atau wali kota mengangkat bendahara penerimaan dan pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor atau satuan kerja di lingkungan kementerian negara, lembaga, atau satuan kerja perangkat daerah. Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, atau membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Selanjutnya adalah pelaksanaan pendapatan dan belanja negara atau daerah. Yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja negara atau daerah adalah tahun anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran. Tahun anggaran meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sedangkan dokumen pelaksanaan anggaran terdiri dari dokumen pelaksanaan APBN dan dokumen pelaksanaan APBD. Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud, diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, dan rincian kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi kelompok 3. Terima kasih telah menonton.